bahwa tidaklah seorang hamba mensolat kemudian dia berdoa di waktu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan kepada kita kefakihan dalam agama yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dalam urusan agama. Dia akan dibuat faham tentang agama ini, tentang agama Islam dengan pemahaman yang benar insyaallah taala. Kita memohon kepada Allah juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan majelis kita majelis yang berberkah. Kemudian setelah majelis ini ditutup menjadi majelis yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Mari juga sembari di sore hari ini karena hari Jumat adalah hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di hari-hari biasa kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat, tetapi di hari ini secara khusus Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berselawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang merupakan karya dari Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, salah satu anggota Hayatul Kibaril Ulama di Saudi atau di Arab Saudi hingga saat ini. Tentu buku ini adalah buku yang sangat nafis, buku yang sangat berharga karena buku ini memberikan kepada kita mulakhas, namanya mulakhas, ringkasan. Beliau di buku ini tidak begitu membahas mutawalat, istitradat, pembahasan-pembahasan panjang, perdebatan-perdebatan panjang para ahli fikih, tetapi dia memberikan kepada kita gambaran umum, kemudian menyebutkan masalah dan mentarjihnya secara langsung. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah terpampang di screen antum semua, tema kita hari ini adalah bab fi ahkamit taharah wal miyah. Bab tentang hukum-hukum taharah bersuci wal miyah dan pembagian air. Inna salata hiya rukn tsani min arkanil Islam. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya salat ini adalah rukun kedua daripada rukun Islam yang 5 setelah asyhadatain, setelah syahadat. Dan rukun Islam yang kedua ini adalah merupakan al-fariq bainal muslim wal kafir. Inilah yang membedakan kita dengan orang kafir. Salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Makanya siapa yang meninggalkan salat, maka itu dihukumi kafir jika dia meninggalkan secara sengaja. Wahia amudul Islam. Dan salat ini adalah tiangnya Islam. Dia adalah tiangnya Islam, yang mana agama kita ini kalau bukan karena salat, maka tentu dia tidak akan tegak dengan baik. Sementara kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "An aqimuddin." Kita diperintahkan untuk iqamatuddin, menegakkan agama. Mana mungkin kita bisa menegakkan agama kalau tiang-tiangnya ini kita tidak bisa menegakkan pada agama salat. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abd. Dan salat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Seorang hamba akan dihisab pertama kali adalah salatnya. Ini menunjukkan bahwa jika salatnya itu benar, maka ini menjadi barometer ukur amalan-amalan yang lain. Tapi jika ini kemudian tidak benar, amalannya atau salatnya tidak diterima di sisi Allah, maka ini juga menjadi barometer diterima tidaknya amalan yang lainnya. Fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru amali wa in ruddat ruddat sa'iru amali. Wa qad dzikirat as-salatu fi mawatin katsirah fil Qur'an. Dan salat ini atau kosakata salat ini disebutkan di begitu banyak tempat di dalam Al-Qur'an ala sifatin mutanawwi'ah, dengan sifat-sifat yang berbeda. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan salat, Allah menyertakan dengan kata iqamatuha. Kita diperintahkan mendirikan salat. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala datang dengan kalimat salat dan menjelaskan tentang keistimewaannya.
Dan kadang dalam Al-Quran Allah datang dengan kata salat dan menyandingkan dengan penyebutan balasan bagi orang-orang yang melakukan salat. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata sabar, menyandingkannya dengan kata sabar untuk kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat ini ketika berada di masa-masa sulit. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang yang beriman, bahwa anjur untuk memperbanyak meminta kepada perlindungan melalui salat dan sabar kita bersama dengan orang yang sabar. Dan silahkan selanjutnya diangkat sedikit. Baik. Cukup. Selanjutnya disebutkan juga bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk pandangku itu ada dalam salat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi yang sulit ketika dia pulang peperangan bersama dengan para sahabatnya, ingin membuat pasukan ini kemudian kembali memiliki semangat yang baru, Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, adzan dan matikan salat. Karena ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan ruhiyah orang-orang yang beriman. Fahiyya hilyin, dia adalah perhiasan para nabi. Hilya an-nabiyyin. Inilah yang menjadikan para nabi kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syi'arus salihin. Dia adalah lambang kesalehan seseorang. Dia adalah lambang kesalehan seseorang. Maka ketika ingin melihat orang salatnya, jika salatnya baik, salatnya berkualitas, maka itu alamat besar bahwa dia adalah orang yang saleh. Wa hiya silatun baina abdi wa baina rabbil alamin. Dia adalah tali penghubung antara seorang hamba dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Dan sujud itu ada ketika kita melaksanakan salat. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana kata Allah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Maknanya bahwa orang yang melakukan salat, orang yang melakukan ibadah salat dengan sempurna, sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dengan khusyuk, maka di antara keistimewaannya bahwa Allah akan menghindarkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jika ada orang yang salat namun masih terus melakukan perbuatan keji, masih terus melakukan perbuatan dosa, ada yang salah dari salatnya. Mungkin syaratnya kurang, mungkin rukunnya kurang, atau sunnah-sunnahnya kurang. Karena menjaga kualitas salat ini sangat penting. Walamma kanat hadhihi la tasihhu illa bitahara. Boleh masuk membahas masalah taharah ini, boleh katakan bahwa ketika salat ini tidak sah di sisi Allah kecuali dengan bersuci bitaharatil musalli minal hadath, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis, hasbal qala dzalik, sesuai dengan kemampuan. Wa kanat maddatut tathhir hilama. Dan salah satu media utama untuk bersuci adalah air. Ma yaqumu mahum yatayammum, atau jika tidak ada air maka pengganti daripada air itu dengan tayammum. Inda adamil ma, ketika air tidak ditemukan. Sara al-fuqaha rahimahumullah yabda'una bi kitab at-tahara li'annaha lamma quddimat as-salah. Ya, jadi para fuqaha, para ahli fikih ketika menyusun kitab fikihnya, maka selalu memulai dengan kitab taharah ini. Kenapa? Di antara alasannya adalah li'annaha lamma quddimat as-salatu ba'da syahadatain, karena ibadah yang dikedepankan setelah syahadatain ini adalah salat. Ibadah yang dikedepankan setelah syahadatain adalah salat daripada ibadah-ibadah selainnya. Lanjut. Ya. Jadi salat ini adalah amalan. Nah, kalau syahadatain ini adalah ruknul i'tiqadiyah. Ini berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan atau akidah. Adapun salat dan setelahnya ini adalah amaliyah.
Dan rukun amalia yang paling pertama dikedepankan adalah salat. Nah, ini menjadi alasan kenapa para ulama ketika menulis kitab fikihnya beliau mendahulukan bab taharah di anna nasaba taqdimu muqaddimatiha. Karena ini sesuai dengan muqaddimah daripada salat. Kita tahu bahwa muqaddimah daripada salat itu adalah taharah. Fahiyya miftahus salat. Bahkan dia disebutkan sebagai kunci daripada salat. Ya, tidak akan mungkin kita akan membahas salat kalau kita memegang kuncinya, kita belum tahu kuncinya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, miftahus salati at-tahur. Kunci salat itu adalah bersuci. Wa dzalika li'anna al-hadath yamna'us salah. Karena sesungguhnya hadas itu akan menjadi penghalang untuk bagi seseorang untuk melaksanakan salat. Wa huwa kal qufal, dia seperti gembok yang diletakkan kepada orang yang berhadas. Fa idza tawadda, ketika dia bersuci baik dengan cara berwudu, maka in halal qufl, maka gembok itu kemudian terbuka. At-taharatu awkadu syurutis shalah. Kemudian kata beliau bahwa bersuci ini adalah syarat salat yang paling utama. Syarat salat yang paling utama. Wasyartu la budda an yuqaddam ala al-masyrut. Dan ketika kita berbicara syarat, maka ini harus terpenuhi sebelum kita melangkah kepada al-masyrut, kepada yang disyaratkan atau kepada yang mensyaratkan. Jadi salat di antara syaratnya adalah harus bersuci. Dan bersuci ini harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan salat. Ini maknanya. Kenapa taharah ini menjadi jadi syarat utama dalam salat. Teman-teman dan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau apa makna daripada taharah itu. Jadi taharah secara bahasa itu adalah an-nadhafa wa nazahatu anil aqdhar. Suci atau bersih dan suci kotoran. Baik kotoran al-hissiyah, kotoran yang dapat diraba, dirasa oleh indera manusia, awil ma'nawiyah, adapun secara ma'nawi yang tidak bisa diraba dengan panca indera kita. Adapun maknanya secara syar'i atau secara istilah adalah irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Terangkatnya hadath dan hilangnya najis. Itu makna taharah secara istilah. Makanya kalau kita berbicara apa maksud daripada taharah, dua komponen utamanya. Yang pertama adalah terangkatnya hadas, dan ini hadas kalau kita berbicara hadas maka adalah kullu ma kharaja minas sabilain, semua yang keluar dari dua lubang yang dimiliki oleh manusia. Baik lubang yang depan maupun lubang yang belakang. Ya. Zawalun najas, adapun najis ini adalah apa yang ada pada diri seseorang yang datang dari luar, baik pada badannya, pada pakaiannya, dan lain sebagainya. Intinya dia bukan dari dalam diri manusia. Dia dari luar. Wartifa'ul hadath yahsulu bi isti'malil ma' ma'an niyyah. Adapun jika ingin mengangkat hadas, maka itu hanya bisa akan terjadi jika menggunakan air dan disertai dengan niat. Menggunakan air dan disertai dengan niat. Fi jami'i al-badan. Ya. Menyiram seluruh badan kita dengan air jika itu adalah hadas akbar. Di antara hadas akbar adalah ketika seseorang junub misalnya. Seseorang junub baik, mohon maaf tadi terputus sejenak. Baik. Adapun terangkatnya hadas ini hanya bisa dengan air dan disertai dengan niat. Menyiram atau membasuh seluruh badan kita dengan air jika itu adalah hadas akbar. Ya, hadas akbar itu ketika seseorang junub atau ketika perempuan telah bersih dari haid, bersih dari nifas, maka dia harus mandi wajib. Dan itu harus menyiram badannya keseluruhan dengan air. Atau fil adha'il arba'ah, atau di anggota badan yang 4 jika dia adalah hadas kecil. Yang kita maksudkan hadas 4 ini adalah berwudu. Ya, membasuh muka, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq.
tangan sampai siku, famsahu biru'usikum, kemudian mengusap kepala dan mencuci kedua kaki. Jadi ini yang dimaksud dengan anggota al-a'dha'ul arba'ah, dan itu jika hadasnya adalah hadas kecil. Au istimali ma yanubu an ma inda adami aw ajzi al-istimal. Atau ketika dia tidak bisa menggunakan air, dua alasannya. Pertama, ketika air itu tidak ada. Ketika tidak ada, atau kedua, air ada tapi dia tidak mampu menggunakan air itu. Maka penggantinya adalah at-turab, penggantinya adalah dengan tanah. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat khusus. Wa sayat insyaallah bayan li sifati at-tatahhur min al-hadatsain. Dan insyaallah ini akan kita bahas di bab tayammum. Kita lanjutkan, silakan. Next. Baik. Wa gharaduna al-an, ya. Adapun maksud kita di bab ini adalah bayanu sifatil ma'il ladzi yahsul bihi tatahhur. Ya, di bab ini kita akan menjelaskan apa-apa saja sifat-sifat air yang kemudian bisa kita pakai untuk bersuci. Wal ma'ul ladzi la yahsul bihi, dan air-air yang tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala beliau buka dengan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sesungguhnya kami telah menurunkan dari air dari langit air yang tahur, ya, air yang tahur. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan kami turunkan atas kalian dari langit air yang bisa kalian pakai untuk bersuci. Baik, selanjutnya. Nah, di sini beliau menjelaskan apa makna daripada tahur itu. Apa yang dimaksudkan dengan tahur? Maksud dari tahur adalah huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairi. Dia adalah air yang suci dari zatnya, dia adalah suci secara zat, wal mutahhiru li ghairihi. Dan dia bisa dipakai untuk membersihkan selainnya. Suci dan mensucikan. Tahur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Apa makna air yang suci? Air apa yang disebut dengan air suci? Wa huwal baqi ala khilqatihi, ay sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Air yang suci adalah air yang murni. Air yang seperti itu sifatnya dari dia diciptakan. Ya, seperti air sumur misalnya, ya, sa'un kana nazilan minas sama, baik air yang turun dari langit atau air hujan kal matar, salju, atau al-barad. Dia adalah air yang turun dari langit, dari bumi. Air yang berasal dari bumi, keluar dari bumi, baik dari sungai, kemudian dari mata air, dari sumur, dari air yang merupakan air yang mengalir dari yang merupakan air yang mengalir, ya, bukan muqattaran. Ya, intinya bahwa air itu murni sesuai dengan dia diciptakan seperti itu. Ya, baik yang turun dari langit maupun yang mengalir di bumi. Hadath wan najasa. Maka air inilah yang bisa kita pakai untuk bersuci, baik dari hadas maupun dari najis. Fa in taghayyara bi najasah, tetapi jika dia berubah karena ada najis yang masuk ke dalam air ini, lam yajuz at-tatahhur bihi. Maka di sini kita tidak boleh menggunakan air itu untuk bersuci. Min ghairi khilaf. Dan ini adalah perkara yang tidak ada khilaf di dalamnya di antara para ulama. Wa in taghayyara bi syai'in tahir lam yaqib alai. Nah, bagaimana jika air itu bercampur dengan sesuatu yang airnya suci, tetapi bercampur dengan sesuatu yang suci? As-sahih min qawlai ulama sihhatut tahur bi aidha. Ya. Maka menurut para ulama di antara dua pendapat, maka pendapat yang sahih adalah bahwa dia boleh dipakai selama apa yang mencampuri itu tidak kemudian membuat air itu keluar dari nama air. Ya, artinya yang mencampuri itu tidak begitu banyak sehingga mengubah keaslian daripada air itu. Jadi kalau yang mencampuri itu hanya sedikit saja, tidak mengubah air itu, tidak mengubah sifat air secara
ghalib, ya, secara berlebihan, maka dia boleh dipakai untuk bersuci. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Amma mas'alatu taghayyur al-ma'i al-yasir aw al-kathir bit-tahirat kal-ashnan, as-sabun." Pernah mengatakan, adapun masalah berubahnya air, perubahan air yang sedikit, adapun banyak dengan sesuatu yang suci yang bercampur di dalamnya, ya bercampur dengan sabun, ya bercampur dengan daun bidara, ya, bercampur dengan tanah misalnya, atau bercampur dengan adonan atau terigu, wa ghairu dzalika mimma qad yughayyirul ma', atau selain daripada itu yang bisa mengubah air, mithlul ina idza kana fihi atharu sidr. Bisa di next selanjutnya. Ya, seperti jika air tercampur di satu tempat yang ada bekas sidar, ya. Bekas sidar atau sidar itu apa? Bidarah, ya, bidang bidarah. Fataghayyara bihi, ya ma baqa ismil ma. Ya, dengan syarat bahwa yang mencampur itu tidak berlebihan, itu tidak banyak dan tidak mengubah sifat air. Fahadha fihi qaulan ma'rufan lil ulama. Kata Syekhul Islam, ada dua perkataan ma'ruf dari para ulama, dan kita sudah sebutkan tadi bahwa sahih atau yang sahih adalah boleh dipakai jika tidak berlebihan. Malam yaglib alaih. Thumma dzakaraha ma'a bayani wajhi kulli qaul wa rajjah al-qaul bi sihhati tatahhur. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan masing-masing alasan kenapa satu perkataan ini mengatakan boleh, satu mengatakan tidak. Dan kemudian beliau juga mentarjih bahwa boleh dipakai dengan syarat bahwa yang mencampuri itu yang pertama adalah suci dan yang kedua tidak berlebihan. Wa huwa shawab, dan itu adalah yang benar, pendapat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum kalian sakit, atau ala safar, atau sedang bersafar, atau jaa ahadun minkum minal ghaid, atau sedang buang hajat, atau lamastumun nisa, atau mencampuri wanita, falam tajidu ma'a, fatayammamu sayyidan thayyiban." Dan kalian tidak punya air, dan ma'an di sini dalam bentuk nakirah. Nakiratan fi siyaqin nafi, ini menunjukkan keumuman. Silakan di next selanjutnya. Ini menunjukkan keumumannya. Fay'ammu kulla ma huwa ma. Ini menunjukkan keumuman air itu. La farqa fi dzalika baina naw'in wa naw'. Ini dalilnya di antara yang menguatkan bahwa air itu boleh dipakai. Fa idza adimal ma, jika air itu tidak ada atau kita tidak menemukan air, aw ajizan istimali ma wujudi, atau yang kedua airnya ada tapi orang tidak mampu untuk menggunakan air itu karena dia mungkin kondisinya tidak sedang sehat, fa innallaha, silakan fa innallaha qad ja'ala badalahu at-turab, maka Allah menggantikan air itu dengan at-turab, tanah, ala sifatin listimalihi, sebagaimana sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya bagaimana cara menggunakan tanah itu. Wa sayati tawdhihu dzalika insyaallah di babi, dan kita akan bahas lebih terperinci ini di babnya insyaallah, di bab tayammum. Wa hadza min lutfillah, dan di antara hikmahnya bahwa ini di antara kemahalembutan Allah hambanya, wa rafa'al haraj alaihim, dan mengangkat beban di antara hambanya. Allah tidak akan membebani hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang bisa menggantikan air itu, yaitu berupa tanah. Dan sekali lagi menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya bisa next. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Ayat yang telah kita sebutkan tadi, orang tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, maka silakan bersuci dengan sa'idan thayyiba, tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, innallaha kana ghafuran afuwan ghafura. Qala Ibnu Hubairah, berkata Ibnu Hubairah rahimahullah, wa ajma'u ala anna at-tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudih. Ijma' para ulama bahwa bersuci dengan air ini wajib atas setiap yang ingin melaksanakan salat ma'a wujudihi. Jika air itu ada. Jika air itu ada, maka wajib bagi setiap atau siapapun yang akan salat untuk
bersuci dengan air. Fa in adimahu fabadalahu. Dan jika tidak ada maka dengan penggantinya berupa tayamum dengan debu atau tanah. Falam tajidu ma'an fatayamum sa'idan thayyiba, itu dalilnya. Waliqauli ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian dari langit air yang mensucikan kalian atau yang kalian pakai untuk bersuci. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal Islam. Dan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana keagungan Islam. Dia adalah agama yang suci, agama yang menganjurkan kita untuk bersuci, menganjurkan kita untuk membersihkan diri kita, baik secara hissiyah, baik secara suci dalam makna bahwa kita bisa merasakan suci itu, bisa kita cium, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita dengarkan, itu makna hissiyah, kebersihan hissiyah, kebersihan yang bisa kita pandang dengan mata, bisa kita dengarkan dari telinga, kita cium, kita raba, atau ma'nawiyah, atau kebersihan secara ma'nawiyah yang tidak bisa kita raba oleh panca indera kita. Sebagaimana ini menunjukkan ala 'azamati hadhihi as-shalah. Ya, sebagaimana ini menunjukkan keagungan daripada syariat salat. Jadi yang pertama daripada syariat salat, haitsu lam yasihhu at-taharah. Karena tidak akan sah salat seseorang sebelum dia selesai dari dua bersuci ini, atau sebelum dia bersuci, atau sebelum dua cara bersuci ini, baik secara hissiyah maupun secara ma'nawiyah. Adapun yang dimaksud dengan tahara, bersuci secara ma'nawiyah, ini sebagaimana kita telah sebutkan bahwa bersuci dan sesuatu yang tidak diraba oleh panca indera kita, sifat kesyirikan. Suci dari sifat kesyirikan. Dan ini tentu bisa terwujud dengan tauhid dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kewajiban kita adalah mensucikan diri kita secara ma'nawi dari sifat syirik, dari tauhid, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diterima salatnya orang yang berbuat musyrik. Orang yang belum membersihkan hatinya dari kesyirikan, ini tidak akan diterima salatnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, ini belum membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, maka Rasulullah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan ini adalah bagian yang harus kita bersihkan dalam diri kita, dan ini disebut dengan at-taharah, kebersihan yang bisa kita raba. Ini tentu dengan menggunakan air atau apa yang menggantikan air tersebut. Selanjutnya, baik. Wa'lam ya anna al-ma' idza kana baqiyan ala khilqatihi, dan ketahuilah bahwa ketika air itu masih dalam keadaan suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, lam tukhalituhu maddatun ukhra fa huwa tahur bil ijma', maka dia adalah tahur, suci dan mensucikan secara ijma'. Wa ahad awsafi ats-tsalath. Ini catatan selanjutnya. Tetapi jika air itu berubah karena perubahan tiga sifatnya atau salah satu daripada tiga sifatnya, yang pertama adalah aromanya, yang kedua berubah rasanya, yang ketiga berubah warnanya dengan najis yang mencampuri daripada air itu, maka dia adalah najis secara ijma', tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ketika berubah aromanya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya, maka ini tidak boleh kita pakai. Wa in taghayyara ahad awsafihi bi mukhalatati maddatin tahira, adapun ketika dia berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, seperti daun pepohonan misalnya. Selanjutnya, atau dia bercampur dengan sabun, ya, atau bercampur dengan bidara atau selainnya yang merupakan benda-benda yang suci, dan bercampurnya dia dengan air itu tidak membuat air itu berubah secara berlebihan, ya, atau tidak
yang mencampuri itu tidak mendominasi dari air, al-mukhalid alaihi, fali ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Telah sebutkan bahwa para ulama di sini khilaf. Tetapi pendapat yang sahih insyaallah bahwa dia adalah tahur, suci dan mensucikan, boleh dipakai untuk bersuci dari hadas dan boleh dipakai bersuci dari najis. Ya, selama sekali lagi kita katakan sesuatu yang suci itu tidak mendominasi daripada air itu. Fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma' yanqasimu ila qismain. Ya, next. Maka daripada itu kesimpulan daripada bab ini bahwa air itu terbagi menjadi dua. Innal ma' yanqasimu ila qismain. Yang pertama, bagian yang pertama bahwa yang pertama adalah air yang tohur, air yang suci dan mensucikan, boleh untuk bersuci dengannya. Sawan kana baqiyan ala khilqatihi, baik karena memang air itu adalah air yang suci, air yang memiliki sifat sebagaimana dia diciptakan, atau dia bercampur dengan sesuatu yang suci, tetapi yang mencampurinya tidak mendominasi daripada air itu, maka dia belum mengangkat nama daripada air itu. Artinya kalau contoh misalnya kita campur air dengan kopi maka sudah berubah menjadi kopi, maka ini boleh untuk dipakai selama sekali lagi yang mencampuri itu belum mendominasi air tersebut atau belum menghilangkan nama asli daripada air tersebut atau sifat asli daripada air tersebut. Bagian yang kedua adalah air najis yang tidak boleh digunakan. Maka air ini tidak mengangkat hadas dan tidak akan menghilangkan najis. Wa huwa ma taghayyara ahad awsafi bin najasah. Dan ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya karena najis yang ada pada air tersebut. Tetapi para ulama atau di antara pembagian mungkin beliau sebutkan di sini atau beliau sebutkan setelahnya bahwa jika air itu lebih daripada kullatain maka lam yahmil al-khabath. Ya. Adapun ketika dia kurang daripada kullatain, maka ketika dia bercampur dengan najis, berubah atau tidak, maka menjadi najis air tersebut. Bagaimana ukuran dua kullatain itu? Para ulama mengambil pendapat, sebetulnya banyak versi, tapi versi yang benar insya Allah adalah ketika takaran airnya kurang lebih 193 atau 196 liter, maka itu dua kullah. Itu namanya dua kullah. Ya, jika dia kurang daripada itu, maka ketika dia bercampur dengan najis, maka berubah atau tidak warnanya, berubah atau tidak salah satu sifatnya, maka dia menjadi air yang najis. Tetapi jika dia lebih daripada dua kullah dan dia bercampur dengan najis, dilihat kalau dia mengubah salah satu sifatnya, maka dia akan menjadi najis. Dan kalau dia tidak mengubah, maka dia menjadi atau tetap menjadi air yang suci. Wallahu ta'ala alam, ini pembahasan kita di hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala alam. Dan jika ada pertanyaan, tafadhal masykuran wa ajra. Ya, naam, syukran dari Ustadz atas pemaparan materinya. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di chat atau raise hand setelah kemudian baru kita izinkan untuk menyalakan mic-nya. Ada yang mau bertanya deh? Ya, baik kepada Akhi Rafliansyah, dipersilakan. Ya, sebelumnya syukran jazakallahu khair atas kesempatannya. Ya, bismillah. Baik Ustadz, syukran juga atas kesempatannya untuk bertanya. Baik, langsung saja ke pertanyaan saya. Jika kita di kos itu Ustadz biasanya kan airnya tidak 2 kula, artinya sekedar 1 ember kecil saja Ustadz. Nah, apabila air itu digunakan untuk bersuci, namun air itu sudah
terkena percikan-percikan yang habis setelah digunakan untuk bersuci, Ustadz. Apakah air yang ada di dalam ember tersebut masih dalam keadaan suci mensucikan atau bagaimana, Ustadz? Ya. Dalam istilah fikih itu disebut dengan al-ma'u al-musta'mal. Ma'u al-musta'mal. Ma' al-musta'mal, air yang berasal daripada sisa air yang kita pakai untuk bersuci, maka dua catatannya. Yang pertama, jika kita menggunakan air itu, jika kita menggunakan air itu untuk mengangkat hadas, artinya kita dalam keadaan berhadas kemudian kita berwudu, maka air yang yang merupakan air yang kemudian merupakan sisa daripada wudu dari yang kita maksudkan untuk mengangkat hadas, maka ini menjadi air tahir, air suci saja tapi tidak mensucikan. Tetapi jika wudu kita untuk tajdid tajdid al-wudu al-masnun, untuk memperbaharui wudu, artinya kita dalam keadaan suci sebetulnya. Kita dalam keadaan suci, tapi kita ingin memperbaharui wudu. Maka sisa air wudu kita itu yang merupakan yang kita pakai untuk memperbaharui wudu tetap menjadi tahur, tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Adapun air yang mencampuri atau ketika air tahir itu bercampur dengan air yang ada di ember, kita katakan bahwa selama dia tidak mengubah sifat air itu, maka insya Allah boleh untuk dipakai. Boleh untuk dipakai. Apakah wudhu kita untuk mengangkat hadas atau wudhu untuk memperbaharui atau kita mengambil air untuk memperbaharui wudhu, ketika terkena di air maka kembali kepada hukum tadi. Ketika air bercampur dengan sesuatu yang tahir. Jadi bukan najis ya. Jadi sisa air wudhu kita itu bukan najis, tapi minimal dia adalah tahir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Maka yang kita sebutkan tadi, kita lihat kalau dia mengubah daripada salah satu sifatnya, maka tidak boleh dipakai. Tapi kalau tidak mengubah, maka insya Allah air itu tetap suci dan mensucikan. Adapun untuk dua kullah atau dua kullatain itu hanya berlaku jika air bercampur dengan najis. Adapun jika bercampur dengan air yang suci atau sesuatu yang suci lainnya, maka kembali melihat kepada perubahan salah satu di antara tiga sifatnya. Allah a'lam. Bisa dipahami ya? Ya, Ustadz, syukran jazakallahu khair Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Baik. Oh iya. Ya, baik. Kiranya jika masih ada pertanyaan lagi, bisa langsung raise hand saja atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ya, akhwat juga jika punya pertanyaan ya silakan dikirim ya di chat. Masih ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Naam, kiranya jika tidak ada lagi yang mau bertanya,
Kiranya kalau sudah memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga ikhtiar kita dalam menimba ilmu, memperbanyak ilmu melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Ya. Syukran jazakallahu khairan kepada Al Ustaz dan kepada Allah sekitar majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ana izin ya. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Kak Asrul, apa kabar Kak Asrul? Alhamdulillah. Aduh sibuk deh ya. Mau hujan tutup nanti deg-degan. Oh iya. Bagaimana persiapan SKI besok? Bagaimana kabarnya SKI besok? Alhamdulillah, enggak tahu Kak. Siapa MC kah sebesok? Siapa MC besok ada SKI?